Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Akan membahas tentang materi perkawinan dalam Islam. Pengertian perkawinan. Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah. Ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan. Singkatnya, perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum perkawinan. Menurut Quran Surat Ar-Rum ayat 30, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dasar hukum perkawinan di Indonesia. 1. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang melalui berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan. 2. Pengertian dan hukum hitbah. Meminang atau hitbah adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya. Sebenarnya, permintaan atau pernyataan untuk menikah tersebut bisa disampaikan secara langsung oleh sang laki-laki, tapi bisa juga melalui pihak lain yang dipercaya menurut ketentuan agama. Hitbah sendiri harus dijawab dengan iya atau tidak. Apabila sang mempelai perempuan menerima lamaran tersebut, maka dirinya disebut sebagai maktubah atau perempuan yang telah resmi dilamar. Nah, ada dua cara untuk menyampaikan hitbah. 1. Menggunakan kata atau ucapan yang kurang jelas dan tidak terus terang. 2. Menggunakan kata yang jelas dengan cara menyampaikan maksud tujuan secara langsung. Nah, ada hal atau perkara penting yang perlu diperhatikan dalam hitbah. 1. Memilih dan melihat calon mempelai. Nah, berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Jabir dan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, apabila salah satu dari kalian meminang seorang wanita dan jika ia melihat sesuatu dari calon istrinya yang dapat mendukungnya untuk menikahinya, lakukanlah. 2. Sang calon tidak dalam proses lamaran orang lain. 3. Perempuan boleh memilih atau menolak lamaran tersebut. Nah, meminang dilarang apabila seseorang tersebut masih dalam pinangan orang lain atau meminang iddah roj'iyah. Maksudnya, janda yang masih bersatu sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya karena masih ada usaha untuk mempersatukannya kembali. Nah, bagi janda yang belum habis masa iddahnya, meminangnya cukup dengan sendirian saja. Ketentuan meminang janda dengan sendirian ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Adapun ketentuan larangan meminang pinangan orang lain berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amr. Hitbah ini merupakan salah satu tahapan sebelum menuju pernikahan, namun tidak termasuk pernikahan itu sendiri. Sehingga walaupun sudah melaksanakan hitbah, masih ada batasan-batasan yang perlu diketahui oleh kedua mempelai tersebut. Apa saja?
itu hitbah bukan berarti sudah halal. Lalu jangan berlama-lama pada masa hitbah. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan meminang pinangan saudara. Lalu apa sih keutamaan hitbah itu? Keutamaan hitbah yaitu wadah perkenalan bagi kedua belah pihak dan memperkuat ikatan perkawinan. 3. Hukum melihat perempuan yang akan dinikahi. Hukum melihat adalah dibolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan syarak. Kebolehan melihat perempuan sebatas telapak tangan atau wajah. Melihat perempuan haram hukumnya apabila dimaksudkan untuk melakukan perbuatan negatif terhadap perempuan. Sebaiknya para laki-laki menutup matanya pada saat melihat perempuan yang berpakaian seronok dan membuka sebagian anggota tubuhnya. Ketentuan demikian berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 30, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam hal meminang, melihat perempuan adalah dibolehkan, baik oleh dirinya sendiri atau mewakilkan orang lain. Kebolehan itu untuk menghindari sesuatu yang cacat di antara keduanya, yang berakibat putusnya pernikahan setelah peminangannya. Disyariatkan ketentuan meminang adalah untuk menjaga hal-hal negatif yang ditimbulkan dari dirinya. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 31, yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. 4. Mahram nikah. Mahram nikah adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan yang secara syarak terlarang untuk dinikahi. Seorang perempuan haram dinikahi karena 3 hal, yaitu yang pertama adalah perempuan haram dinikahi karena hubungan kerabat. Terdapat 7 orang, yaitu yang pertama adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Yang ketiga adalah haram dinikah karena hubungan pernikahan. Keharaman yang disebabkan oleh hubungan pernikahan ini berlaku selama-lamanya. Terdapat 4 orang di dalamnya, yaitu yang pertama adalah ibunya istri atau ibu mertua, baik dari jalur nisab maupun susuan. Yang ketiga, haram dinikah karena hubungan pernikahan. Keharaman yang disebabkan oleh hubungan pernikahan ini berlaku selama-lamanya. Terdapat 4 orang di dalamnya. Yang pertama adalah ibu dari istri atau ibu mertua, baik dari jalur nisab maupun jalur susuan. Yang kedua adalah anak perempuan istri atau anak tiri perempuan, baik dari jalur luar nisab maupun jalur susuan. Yang ketiga, istri bapak atau pula istri kakek, baik dari jalur nisab maupun jalur susuan. Yang terakhir adalah istrinya anak atau anaknya anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Hikmah dan tujuan pernikahan. Hikmah pernikahan: 1. Menyalurkan syahwat seseorang. 2. Mendapatkan kasih sayang dan ketenangan dalam hidupnya. 3. Menjaga kekeluargaan dan kekerabatan. 4. Media sebagai menghormati hak-hak dan kewajiban seseorang. 5. Menyucikan diri. 6. Sebagai media pendidikan untuk membangun kekeluargaan yang sakinah. 7. Menghindari dari berbagai penyakit. 8. Membangun kerjasama dan tanggung jawab bersama. Tujuan dari pernikahan adalah 1. Menunaikan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. 2. Menyalurkan syahwat yang tepat dan sah. 3. Mendapatkan keturunan. 4. Menduduki fungsi sosial. 5.
5. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan tepat. Sekian materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai pernikahan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.